Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Membuat wajah pucat pasi. Ada segolongan orang yang mengaku mempercayai kebenaran. Mereka tidak menggunakan tembakau melalui mulut atau hidung, teh, kopi, namun mereka bersalah memanjakan selera dengan cara yang berbeda. Mereka menginginkan masakan daging berbumbu kadar tinggi dan juga sup kental. Selera mereka begitu diselewengkan sehingga tidak lagi merasa puas walaupun makanan daging kecuali dimasak dengan berbumbu kadar tinggi yang merusak. Perut disalahgunakan, alat pencernaan dibebani. Lagi pula perut itu bekerja keras untuk membuang beban yang dipaksakan kepadanya. Setelah perut itu melakukan tugasnya, dia kewalahan. Maka terlihatlah wajah yang pucat pasi. Dalam hal ini banyak yang tertipu. Mereka rasa itu disebabkan oleh kurang makan. Tanpa memberikan waktu istirahat kepada perut, mereka makan lagi. Dan memang untuk sementara hilang perasaan lemah itu. Bila selera lebih banyak dirangsang, maka perut lebih mendesak untuk dipuaskan. Mula-mula rempah-rempah itu mengganggu lapisan perut yang lembut, tetapi akhirnya merusak kepekaan alamiah lapisan yang halus itu. Darah mendidih, nafsu kebinatangan dibangunkan. Sementara itu, kuasa moral dan intelek dilemahkan. Akhirnya dia menjadi hamba nafsu. Kaum ibu harus mempelajari bagaimana menyediakan makanan sederhana namun bergizi untuk disajikan kepada keluarga. Orang-orang yang sudah memanjakan selera dengan memakan makanan daging secara bebas, sop yang berbumbu kadar tinggi dan berbagai jenis kue mewah dan cuci mulut, dia tidak lagi dapat menikmati makanan sederhana bergizi yang menyehatkan. Seleranya diselewengkan begitu rupa sehingga ia tidak lagi menginginkan makanan sehat yang terdiri dari buah-buahan, roti sederhana, dan sayuran. Mereka tidak perlu mengharapkan akan menikmati pada mulanya makanan yang berbeda dari yang mereka biasa makan. Dengan semua terang yang indah yang senantiasa dipancarkan kepada kita mengenai penyiaran kesehatan, kita tidak bisa hidup sembrono atau bersikap masa bodoh, makan dan minum seenaknya, dan memanjakan penggunaan bahan perangsang seperti narkotik dan bumbu masak. Marilah kita memperhatikan kenyataan bahwa melalui kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan atau binasa. Maka akibatnya adalah fatal kalau kita tidak menghubungkan diri dengan masalah pertarakan. Sangat penting bagi kita melakukan tugas perorangan. Kita perlu memperoleh pengertian yang bijaksana tentang apa yang harus kita makan dan minum, dan bagaimana kita hidup untuk mempertahankan kesehatan. Semua akan nyata apakah kita mau menerima prinsip reformasi kesehatan atau mengikuti langkah pemanjaan diri. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan UNI Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.